Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Aji Pangestu dengan NIM 18.01.53.0026. Ingin menjelaskan tentang klasifikasi yang ada pada machine learning dan juga sebuah pemrograman tentang klasifikasi menggunakan data iris dan algoritma KNN. Yang pertama, saya akan menjelaskan tipe algoritma machine learning. Yang pertama ada supervised learning. Supervised learning adalah algoritma machine learning yang dalam proses belajarnya membutuhkan serangkaian contoh input-output yang benar sebagai supervisor pengawas atau pelatih. Yang kedua ada unsupervised learning. Unsupervised learning adalah algoritma machine learning yang dalam proses belajarnya algoritma hanya diberikan sejumlah sampel masukan tanpa label output yang benar. Yang ketiga ada reinforcement learning. Pada reinforcement learning terdapat dua komponen utama yaitu agen dan environment ini. Di algoritma pembelajaran ini, agen dipaksa untuk dengan sendirinya mempelajari bagaimana ia harus bertindak menghadapi environment-nya untuk mencapai tujuannya. Di sini tidak ada kumpulan dataset yang diberikan seperti pada supervised learning dan unsupervised learning. Kemudian ada klasifikasi metode machine learning. Klasifikasi yang pertama ada input dan output. Klasifikasi input discrete menerima input discrete dan menghasilkan model yang mengeluarkan output discrete. Kemudian ada output. Input continue menerima input yang continue dan menghasilkan model yang mengeluarkan output discrete maupun continue. Kemudian klasifikasi online dan offline. Klasifikasi online menggunakan sebagian atau semua data yang tersedia untuk proses pembelajaran atau sering disebut pembangunan model. Begitu model-model telah dibangun, kita dapat melakukan prediksi pada data-data di masa depan. Kemudian klasifikasi online. Klasifikasi online memperbarui model secara kontinu menggunakan sebuah data sampel. Kita tidak melakukan pembelajaran ulang model seperti ini pada offline learning, tetapi kita harus memperbarui model berdasarkan observasi baru secara terus-menerus. Kemudian ada klasifikasi mudah dan sulit. Klasifikasi mudah artinya mudah dimengerti oleh pengguna. Kalau klasifikasi sulit artinya hasil pembelajaran sulit dimengerti oleh pengguna. Kemudian klasifikasi induktif. Klasifikasi induktif ini penalaran yang menghasilkan suatu kesimpulan berdasarkan observasi ganda. Kemudian klasifikasi deduktif. Penalaran yang menghasilkan suatu kesimpulan secara logis dan premis-premis tertentu. Kemudian algoritma KNN. Algoritma KNN merupakan algoritma klasifikasi yang bekerja dengan mengambil sejumlah data terdekat sebagai acuan untuk menentukan kelas dari data baru. Algoritma ini mengklasifikasikan data berdasarkan similarity atau kemiripan atau kedekatannya terhadap data lainnya. Secara umum, cara kerja algoritma KNN adalah sebagai berikut. Menentukan jumlah tetangga K yang akan digunakan untuk pertimbangan penentuan kelas. Kedua, menghitung jarak dari data baru ke masing-masing data point di dataset. Yang ketiga, ambil sejumlah K data dengan jarak terdekat, kemudian tentukan kelas dari dataset baru tersebut. Kemudian data iris. Iris flower dataset atau Fuzziris iris dataset adalah multivariasi data set yang diperkenalkan oleh seorang ahli statistik asal Inggris, Ronald Fisher, pada tahun 1936 di pamerannya yang berjudul The Use of Multiple Measurement in Taxonomic Problem sebagai contoh dari linear discriminant analysis.
Dataset memiliki 50 contoh dari 3 spesies iris. 4 fitur yang disuguhkan dari contoh tersebut adalah panjang garis pulse dan petals dalam sentimeter berdasarkan kombinasi dari 4 fitur. Pfizer membangun linear diskriminan model untuk distinguish dari spesies satu dengan spesies lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan programnya. Nah, di sini merupakan contoh pemrograman yang sudah saya buat, yaitu klasifikasi menggunakan data iris dan algoritma KNN. Yang kita lakukan yaitu from sklearn dataset import load iris dan membuat variabel iris sama dengan load iris dan variabel iris. Setelah kita run, maka akan muncul data array 5.1, 3.5, 1.4, 0,2. Kemudian ada target array-nya, ada 0, 0, 0, 0 sampai dengan seterusnya. Kemudian ada target names array, ada setosa, versicolor, virginica. Terus kemudian setelah itu kita membuat variabel X sama dengan iris data dan variabel Y sama dengan iris target yang berguna untuk menyimpan iris data yang X dan yang Y untuk menyimpan iris target. Kita jalankan. Nah, setelah kita jalankan maka data akan tersimpan dan target juga akan tersimpan. Yang berikutnya kita akan melakukan metode klasifikasi Knightsburg. Yang kita lakukan yaitu from sklearn Knightsburg import Knightsburg classifier model sama dengan Knightsburg classifier. Untuk train model ini memanggil model fit untuk melakukan train dari data yang sudah dipersiapkan. Model .fit xy kita jalankan. Nah, untuk proses ini berfungsi untuk mengaktifkan Knightsburg classifier. Setelah di-run maka muncul Knightsburg classifier, maka artinya sudah aktif. Langkah berikutnya kita melakukan prediksi dengan cara import numpy as np data predict sama dengan np array 111 reshape 1-1 data predict. Kita jalankan. Nah, maka akan muncul array 1-1-1-1. Kemudian kita membuat target sama dengan model .predict data predict target. Kita jalankan. Maka nilai array-nya akan 0. Kita kemudian membuat print iris.target name target. Kita jalankan. Maka target name-nya berada pada setosa. Kemudian kita akan melihat matplotlib-nya. Kita dengan cara import matplotlib.pplot as pl.scatter x (2,0 tutup kurung, x buka kurung, 2,1, c sama dengan y tutup kurung, kemudian pl.xlabel buka kurung spell length buka kurung cm
buka kurung cm tutup kurung. Kemudian pl.ylabel buka kurung spell with buka kurung cm tutup kurung. Kemudian pl.access buka kurung tag tutup kurung. Kita jalankan. Nah, ini adalah matplotlib yang dipunya data iris yang sudah diolah menggunakan algoritma KNN. Dan pada iris setosa secara umum terpisah secara linear dengan versi color dan Virginica. Baik, terima kasih. Ini adalah presentasi dari program yang sudah saya buat. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.